Warning: video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan pengetahuan dan analisa pribadi. Channel ini dibuat bertujuan untuk edukasi. Keputusan dalam melakukan investasi di luar tanggung jawab kami. Utamakan lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Pada video kali ini saya ingin membahas suatu koin yang pernah datang, hilang, dan kembali. Hilang di telan bumi dan tiba-tiba dia kembali lagi. Koin apa itu? Mari kita bahas. Koin ini bernama VD dan VDX ya. Pada November, tanggal 30 November tepatnya, koin ini dihapuskan di exchanger Indodex ya. Di sini disebutkan di delisting atau dihapus dari exchanger lokal kita yaitu Indodex. Alasan di delisting koin ini karena dianggap dan masuk ke daftar hitam, masuk daftar hitam Satgas Waspada OJK, sehingga dihapuskan berupa koin atau aset kripto VD dan VDX. Ini adalah koin adik kakak ya. Nah, jadi resiko investasi koin itu bisa terjadi scam atau dihapuskan dari exchanger, atau ada project yang tidak jelas atau apapun, seperti kasusnya Luna. Ini juga terjadi kepada VD dan FTX yang pernah dihapuskan pada 30 November 2021 silam. Kemudian tiba-tiba dia listing kembali di Indodax juga pada 24 Mei. Ya, karena saya sebelumnya pernah berinvestasi baik di VD dan VDX, jadi saya baru tahu bahwa dia listing kembali dan membuat saya agak sedikit ketawa ya, dimana waktu itu saya lumayan juga rugi di koin ini ya, dimana saya memutuskan untuk cut loss waktu itu. Mungkin kalau saya nggak cut loss bakal lebih kacau. Ya, di sini sudah di open kembali, yang mana di sini disebutkan VD pasangan USDT, sedangkan VDX masih ada IDR. Yang sebelumnya VD ini IDR ya, belum ada USDT. Kemudian kita lihat, kita fokus ke VD dan VDX ya. Nah, tentang VD Coin adalah ekosistem iklan terdesentralisasi pertama di dunia yang mau menempatkan iklan video di ratusan juta halaman web melalui open source NLP ya. Jadi dia semacam iklan yang ada pada video ya. Kemudian total supply-nya juga banyak banget si VD ini. Kemudian untuk kakaknya VDX juga super token baru yang diluncurkan di jaringan Tron yang akan berevolusi kepemilikan data. DX berada di peringkat 4.738 dari 19.509 aset digital dengan harga 52 rupiah. Nah, ini yang membuat saya tertawa ya. Total supply-nya juga cukup banyak, yaitu 1 miliar token VDX ya. Kenapa harga ini membuat saya tertawa? Saya akan bercerita dan kita bisa lihat histori langsung pada Indodax ya. Waktu itu saya membeli VDX ya, VDX dan VD, namun VD sudah nggak ada lagi. Untuk VD sudah nggak ada lagi pasangan IDR, jadi historinya sudah nggak ada. Jadi di sini masih ada VDX. Kita akan melihat histori ya. Makanya membuat harga tadi membuat saya ketawa ya. Nah, ini untuk pergerakan harga VD masih kacau. Saya akan menampilkan histori saya membeli VDX ya. Ini saya beli mulai dari harga 2.100
25. Kemudian saya beli dari 1000, dari 2500, 2000 sekian sampai 1000 masih saya beli, masih beli sampai terakhir saya memutuskan untuk jual di harga 288 perak atau sekitar 300 sampai 288. Ini ada historinya. Nah, ini keunggulan Indodex itu yang saya suka itu historinya dia clear ya. Jadi kita bisa ngelihat per koin, berbeda dengan toko kripto, dia histori transaksi kita itu kecampur dengan koin-koin lain. Nah, di sini saya akan menampilkan total kerugian saya di VDX. Oke, ini adalah sharing bahwa kita itu sebagai trader tidak selalunya untungnya, rugi itu sudah pasti. Sama halnya dengan hidup, mati itu sudah pasti. Cuman kita nggak tahu kapan. Ya, begitu juga dengan investasi. Kita cuma bisa melakukan tanpa kita tahu kepastian untung dan ruginya itu kapan, kita nggak tahu. Kita cuma bisa menganalisa ya. Oke, di sini saya akan menampilkan di sini saya akan memisahkan antara jual dan beli. Ini video sharing ya buat teman-teman mungkin yang masih pemula supaya ya lebih melakukan riset lagi. Ini saya akan menjumlahkan antara kerugian saya dengan koin ini. Oke, di sini akan saya jumlahkan total modal ya. Total modal saya di VDX yang saya keluarkan. Ini modal ya. Modalnya itu 15 juta 200-an. Ini modal. Kita lihat yang keuntungannya. Sedangkan ini adalah jual ya. Ini jual semua, saya jual di harga yang sangat-sangat menyakitkan guys. Saya jual di harga 3 jutaan. Ini history Indodex ya yang saya copy untuk memudahkan dalam dijumlahkan. Modal saya 15 juta sekian. Di saat saya memutuskan cut loss itu cuma dapatnya 3 juta setengah. Jadi di sini bisa kita hitung total kerugian saya di koin VDX 11.721.000 guys. Ini kerugian saya. Saya memutuskan jual di harga ini. Kalau saya tidak jual di harga ini, kacau, lebih kacau lagi guys. Saat ini yang mungkin kalau sebelumnya saya nggak jual, saya akan mendapatkan 0 rupiah karena akan dihapuskan di Indodex, di delisting pada tanggal 30 November. Jadi waktu mendapatkan informasi ini, saya langsung memantau pergerakan harga dan saya memutuskan untuk cut loss. Karena saya tahu bahwa daripada kehilangan total, lebih baik kita sisakan dan kita beli koin-koin lain. Dan itu adalah keputusan trading untuk cut loss, itu pasti ada. Ya, di sini saya ingin menunjukkan kenapa saya membeli di harga 2000-an. Pasti teman-teman bertanya, kenapa belinya mau beli VDX coin di harga 2000 sekian? Jawabannya karena harga VDX pernah mencapai tertinggi 50.000 guys. Dia pernah mencapai harga tertinggi itu 49.900, katakanlah 50.000 pada 26 Maret 2021. 2021 dia pernah menaik mencapai 50.000, kita bulatkan. Saya belinya Oktober
27 Oktober 2021 kan. Kenaikan tertinggi di 25 Maret 21. Nah, saya belinya di harga-harga yang rendah yang menurut saya itu masih berpotensi untuk naik. Nah, mungkin kalau tidak di delisting saya nggak akan cut loss. Karena di delisting daripada kita kehilangan uang semuanya, lebih baik kita cut loss. Karena itu sudah passion seorang trader, jangan ragu untuk cut loss. Kemudian yang membuat saya tertarik dengan koin VDX dan VD itu partnernya gilaan. Semua partnernya situs berita yang tidak asing. Ya, saya melihat fundamentalnya itu bagus. Bagus sekali saya melihat secara pribadi itu saya yakin VD dan VDX waktu itu akan terbang. Tahu-taunya malah di listing karena dianggap ilegal. Kemudian advertising final partnernya juga bagus, ada Apple, Samsung ya kan. Ini kan besar, brand-brand besar semua. BMW ya kan. Nah, waktu itu karena saya melihat partnernya bagus, jelas, harga pun pernah naik di angka 50.000. Jadi ketika 2000 saya langsung memutuskan beli secara perlahan dari 2000 sampai 1000 hingga akhirnya harus menahan pahit dan cut loss. Karena trading itu harus berani cut loss. Sama halnya kasus seperti Luna kemarin, yang sebelumnya harga Luna itu 1 jutaan, tiba-tiba turun ke berapa rupiah guys. Apa nggak banyak yang jadi orang gila? Nah, begitu juga dengan VDX. Saya kira nggak akan listing kembali setelah di delisting pada tahun ini. Tiba-tiba saya kaget ketika si VD ini delisting kembali. Saya kedua koin ini saya terkena, di VD dan VDX saya terkena. Di VD saya sekitar ruginya sekitar 5 jutaan, namun sudah nggak bisa saya tunjukkan karena VD sudah nggak ada pasangan IDR-nya. Ya, jadi si VD itu cuman ada USDT. Karena waktu itu cuman saya transaksi di VD PS IDR, jadi historinya sudah nggak ada, histori transaksi saya. Jadi nggak bisa saya tunjukkan. Makanya ketika ini listing kembali di Indodex, saya ketawa karena koin yang sudah pernah di-delist dan di-list kembali itu susah untuk naik kembali. Nggak tahu ke depannya. Nah, begitu juga VDX. Ini kan di-listing kembali pada 24 Mei ya 2022. Di-listing kembali. Tetapi saya pribadi nggak akan menyentuhnya lagi koin ini. Biasanya koin yang sudah di list atau list kembali itu kemungkinan untuk pumpnya sangat kecil, itu menurut saya pribadi. Cuman kalau teman-teman mencoba membeli ya silahkan aja. Kebetulan harga VDX saat ini juga sangat murah sekali, yaitu 35 perak, 35 rupiah guys. Beli 1 juta aja sangat banyak dapat koinnya. Beli 1 juta aja bagi 35 perak, wish, dapat berapa, 28 juta koin guys. Sudah mengalahkan harga listing. Jadi saya pribadi sudah move on lah dari VD karena pernah rugi dan ya sudah turun jauh ya dari harga listingnya itu 4.500. Ini harga listing di 17 Desember 2020. Dan harga saat ini super kacau ya. Ini bisa disebut proyek gagal ya. Karena dianggap sebelumnya ilegal. Tapi anehnya kok Indodex mau ini kembali ya. Oke, kemudian untuk exchanger yang di list juga tidak banyak. Di
CoinGecko sendiri itu cuma 3 exchanger, Indodex dan Get.io. Kemudian untuk di CMC juga sudah nggak banyak. Di CMC sendiri bahkan Indodex belum diupdate, ya, karena mungkin baru dianggap pendatang baru dan harga ya jauh dari harga-harga yang sudah ya guys. Nah, di sini bedanya kalau VD pakainya jaringan ERC20 atau jaringan ETH ya. Sedangkan VDX jaringannya TRC10 atau jaringan Tron. Jadi intinya investasi apapun teman-teman harus mempersiapkan resiko ya. Yang namanya trading itu pasti ada ruginya. Baik itu trading di saham, trading di kripto, trading di forex, itu semua punya risiko teman-teman. Jadi walaupun kita sekilas sudah melihat proyek-proyeknya itu bagus seperti yang pernah saya lakukan ini, jadi kerugian itu tetap ada. Jadi saya sarankan jangan pernah investasi apapun 100% uang yang Anda miliki. Ya, semoga dari hasil sharing dan pengalaman saya ini bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk membeli koin VDX ini atau koin apapun, tapi saya hanya ingin berbagi dan edukasi supaya kita sama-sama ya bisa dikatakan sama-sama mencari cuan. Nggak ada kan yang mencari kerugian, mending disumbangkan ya kan. Tapi yang namanya rugi itu pasti. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman. Salam cuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.